Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Malam. Alhamdulillah baik, Baik, Kak. Kak. Ya. Oke, perkenalkan nama kakak Ainunisa, bisa dipanggil Kak Ainun. Sebelum kita melaksanakan bimbingan konseling kali ini, ada baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang ingin memimpin doa? Saya Kak. Iya, silahkan. Oke, baik teman-teman. Sebelum memulai kegiatan bimbingan konseling ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar dilancarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan selanjutnya kakak absen dulu ya. Bilang hadir ya, kalau kakak sebut namanya bilang hadir. Nurjana, Hadir, Kak. Kofiatunisa, Hadir, Kak. Anissa Nurmalasari, Hadir, Kak. Kevin Afarsyah. Hadir kakak. Oke, hadir semua ya. Ada yang udah tahu atau mungkin udah pernah kelompok? Jadi bimbingan dan kelompok itu yang pernah saya ikutin itu apa sih namanya, proses pemberian layanan dari guru BK kepada siswa. Terus tujuannya itu untuk pemahaman sama informasi kita kayak gitu. Jadi biar kita tuh lebih tahu kayak gitu, Kak. Ya, betul ya. Gimana teman-teman penjelasan ujian tadi mungkin bisa dimengerti ya. Ya, kakak jelasin sedikit lagi. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya semua peserta dalam kegiatan bimbingan kelompok ini saling berinteraksi, saling memberi pendapat, sehingga terciptanya dinamika kelompok yang diharapkan gitu. Durasinya 30 menit sampai 45 menit ya. Dan untuk bimbingan kelompok ini juga ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada tahap awal, tahap peralihan, tahap inti atau tahapannya, dan tahap pengakhiran. Oke, gimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Kak. Iya, dan juga ada asas-asasnya ya. Yang pertama, di sini ada asas kesukarelaan. Artinya teman-teman semua ini memberikan pendapat gitu, itu tidak berdasarkan tekanan dari orang lain atau secara sukarela. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Artinya ketika kita berpendapat itu nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Dan ketiga ada asas kenormatifan. Nah, setiap anggota kelompok harus dapat menghargai pendapat peserta lain. Dan ketika nanti misalnya ingin berpendapat itu tidak berebut. Dan ketika ada teman yang ingin berpendapat mempersilahkan juga gitu. Nah, kita ke tahap inti, ada yang mungkin ingin kamar mandi gitu? Kita mau ngapain dulu? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Berarti udah siap ya? Siap, Kak. Siap, Kak. Siap. Semangat banget ya. Ya udah, kita mulai ke tahap inti. Nah, kakak mau nampilin presentasi dulu nih. Menurut kalian, bagaimana sih cara memahami orang lain? Satu persatu dulu deh, dari Nurjana dulu. Gimana sih cara memahami orang lain dan yang paling mengerti kamu gitu, yang paling memahami kamu? Gimana cara memahami orang lain? Kalau saya sih ini, Kak, mendengarkan, merasakan, mengerti kayak gitu, Kak. Maksudnya kan kalau misalkan teman bercerita kan kita juga ikut bersimpati kayak gitu. Jadi merasakan apa yang dia rasain kayak gitu, Kak. Oke. Kalau berarti Cenur ini orang yang good listener ya? Iya, saya tuh pendengar yang baik, Kak. Iya. Dan kira-kira siapa sih yang paling ngerti kamu, yang paling memahami kamu banget gitu? Ada, Kak, teman saya, namanya Si X. Elin, Kak, teman sekolah saya gitu. Kan kata kamu Elin ini yang paling memahami kamu ya? Iya, kenapa Elin bisa memahami kamu banget? Kenapa Elin bisa memahami gitu? Ya minimal dia ini, Kak, kalau abis ngedengerin komentarnya nggak pedes gitu. Oke. Komentarnya nggak pedes ya. Kalau Pia gimana, Pia? Kalau Via sih mungkin sama aja ya, Kak, sama Nurjana tadi. Cara memahami orang lain menurut Via sih sebelum kita berbicara gitu, kita berpikir dulu bagaimana jika kita berbicara ini apakah orang lain bisa menerima atau enggak gitu. Terus lihat orang tuh jangan dari
sisi pandang kita aja gitu tuh Kak. Itu. Mungkin yang paling memahami Via itu ya Via sendiri sih Kak. Karena yang tahu bagaimana, yang tahu apa yang dibutuhin sama diri kita sendiri gitu. Orang lain juga belum tentu paham. Kadang kita aja nggak paham sama diri kita gimana sama orang lain, bisa paham sama diri kita gitu Kak. Iya bagus ya. Berarti diri sendiri ya. Kalau Anissa gimana? Kalau memahami orang lain sih ya berarti kita harus mengerti mereka dulu Kak, terus harus mendengarkan juga mereka maunya gimana gitu. Karena untuk memahami orang lain juga kan susah. Gitu sih Kak. Yang paling memahami kamu siapa? Ada Kak, tetangga saya. Namanya Bintang Kak. Kevin gimana Kevin? Kalau cara memahami seorang, maka dengan kita selalu berada di dekatnya, maksudnya kalau kita sering bersama dia, dia pasti memahami kita, Kak. Kira-kira siapa yang paling sering memahami kamu? Oh, ada Pak, Mamat namanya. Di sini Pak. mau kasih 6 cara memahami orang lain menurut psikologi. Kira-kira apa nih ya? Kayaknya tadi beberapa udah kalian sebutin deh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Kak. Ya, siapa namanya? Nurjana Kak, Nurjana. Ada yang mau nanya lagi? Cukup, Kak. Terima kasih telah mengikuti bimbingan kelompok kali ini. Kita ketemu lagi di bimbingan kelompok lain kali ya. Oh ya, nanti kakak kasih lembar kepuasannya nanti di grup WA aja ya. Nanti kalian isi. Oke? Iya Kak. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.